Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah masih pada semangat ya. Oke, karena pada masih semangat, coba dilihat kelasnya. Apakah sudah bersih? Apakah sudah rapi? Tuh, sampahnya tolong dibuang terlebih dahulu ke tempat sampah. Barisan ini diluruskan kembali. Nah, sip. Oke, sudah semua? Good. Nah, kalau seperti ini kan enak dilihatnya dan juga kita belajar dengan nyaman. Oke, sebelum kita memulai pembelajaran, kita berdoa terlebih dahulu ya. Silakan ketua kelas untuk memimpin doa. Amin. Oke, Ibu cek dulu kehadiran kalian ya. Baik, 11 MIPA 3 hadir semua hari ini. Nah, Ibu sudah memberitahu bahwa hari ini kita akan belajar tentang termokimia. Apakah sudah ada yang membaca materinya di rumah? Sudah, Bu. Good, sudah. Nah, kita hari ini akan belajar mengenai termokimia. Nah, apa saja yang akan kita pelajari? Kita akan belajar mengenai energi, entalpi, perubahan entalpi. Kemudian kita akan juga belajar sistem dan lingkungan. Terus juga ada jenis-jenis sistem. Dan juga kita akan belajar jenis-jenis reaksi berdasarkan perubahan energi. Oke, sudah siap ya? Good. Nah, sebelumnya Ibu ingin bertanya, apakah dari kalian ada yang pernah menyalakan api unggun kemudian berkeliling nih di antara api unggun tersebut? Rizky pernah. Nah, apa yang Rizky rasakan ketika berada di sekitar api unggun tersebut? Badan menjadi hangat ya. Oke, nah kenapa ya badan kita tuh dapat menjadi hangat ketika berkeliling di sekitar api unggun? Nah, itu karena adanya panas dari api unggun yang berpindah ke lingkungan sekitar. Nah, panas ini membuat badan kita menjadi hangat. Nah, panas ini disebut sebagai kalor. Nah, kalor adalah salah satu dari bentuk energi. Nah, mengenai energi, ada yang disebut dengan hukum kekekalan energi dan juga ada hukum termodinamika 1. Nah, ada yang bisa menyebutkan nggak apa bunyi dari hukum kekekalan energi? Saya, Bu. Bunyinya, energi tidak dapat diciptakan ataupun dimusnahkan. Energi hanya dapat berubah dari bentuk yang satu ke bentuk energi lainnya. Betul sekali, good job. Nah, coba selanjutnya Bagas, ayo jangan ngobrol aja. Apa bunyi dari hukum termodinamika 1? Gak tahu? Nah, apakah Bagas sudah membaca materinya di rumah? Belum? Oke, untuk semuanya, sebelum kalian belajar bersama ibu di kelas, tolong materi yang akan dipelajari dibaca terlebih dahulu di rumah agar kita sama-sama enak ketika sedang berdiskusi seperti ini ya. Oke, nah ada yang bisa membantu Bagas nggak? Apa bunyi dari hukum termodinamika 1? Silakan Delin. Saya, Bu. Jumlah energi dalam alam semesta konstan atau tetap? Betul sekali. Nah, dari hukum termodinamika 1 maupun dari hukum kekekalan energi ini itu berkaitan dengan energi. Nah, total energi yang dimiliki oleh suatu benda disebut dengan energi dalam atau dilambangkan dengan E. Nah, energi dalam ini tidak dapat ditetapkan ketika tidak adanya perubahan, yaitu perubahan energi atau delta E. Nah, dalam termodinamika, energi dalam ini dikenal dengan istilah entalpi atau dilambangkan dengan H. Nah, entalpi ini merupakan jumlah total energi dari sistem yang dapat diukur pada kondisi tekanan tetap. Nah, sama seperti energi dalam, entalpi ini itu hanya dapat diukur ketika terjadi perubahan, yaitu perubahan entalpi atau ini dilambangkan dengan delta H. Nah, delta H sama dengan Q atau delta H sama dengan H akhir dikurang H awal. Nah, sampai sini ada yang ingin bertanya? Oke, belum ada. Kita lanjut ke sistem dan lingkungan. Nah, apa itu sistem dan lingkungan? Sistem merupakan segala
segala sesuatu yang menjadi pusat pengamatan, sedangkan lingkungan merupakan keadaan di luar sistem yang dapat mempengaruhi sistem itu sendiri. Oke, paham ya? Oke. Nah, ada 3 jenis sistem, yaitu sistem terbuka, tertutup, dan terisolasi. Nah, dapat dilihat pada layar contoh-contoh dari sistem tersebut. Nah, kalau sistem terbuka, ini ada terjadi perpindahan kalor dan juga perpindahan materi yang ditunjuk pada panah-panah tersebut. Nah, pada sistem tertutup hanya terjadi perpindahan kalor saja, tapi tidak terjadi perpindahan materi. Nah, sedangkan terisolasi itu tidak ada perpindahan kalor maupun materi, ya. Oke, dapat dipahami? Good. Nah, kalian ada nggak yang bisa memberikan ibu contoh di kehidupan sehari-hari mengenai sistem terbuka, tertutup, dan terisolasi? Silakan Dinda. Sistem terbuka contohnya ketika air panas dituangkan ke dalam gelas kemudian dibiarkan, Bu. Nah, dari proses tersebut nanti airnya akan mendingin. Selanjutnya untuk sistem tertutup menggunakan tabung yang ditutup. Dan yang terakhir untuk sistem isolasi saya masih bingung, Bu. Oke, good. Nggak apa-apa. Oke, ada yang bisa membantu Dinda? Apa contoh dari sistem terisolasi? Saya ingin mencoba yang sistem terisolasi, Bu. Contohnya pada termos. Jadi, air panas pada termos setelah dimasukkan ke dalam termos itu suhunya tidak akan berubah karena di dalam termos tidak mungkin energi panas dapat keluar. Yap, betul sekali. Nah, contohnya juga kalian bisa lihat pada layar ya. Ini ada gelas yang berisi kopi apa teh nih? Kopi atau teh ya. Yang satu gelasnya terbuka, yang satu ada tutupnya, yang satu termos, yaitu terisolasi. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Tidak ada. Oke, sip. Berarti kalian masih paham ya. Baik, sekarang kita beralih ke jenis-jenis reaksi berdasarkan perubahan energi. Ada apa saja? Betul, eksoterm dan endoterm. Oke, coba kalian perhatikan gambar pada layar ini. Ada yang bisa menjelaskan nggak dari eksoterm maupun endoterm? Silakan Alvina. Pada reaksi eksoterm, kalor akan keluar menuju lingkungan, Bu. Sedangkan pada reaksi endoterm, kalor akan masuk menuju sistem. Betul sekali. Nah, oke, mari kita lihat pada eksoterm terlebih dahulu. Ini gambar ada panah. Panah ini merupakan kalor. Nah, kalor pada eksoterm ini dari sistem menuju ke lingkungan. Nah, di mana suhu sistem ini akan lebih kecil dibandingkan suhu lingkungannya dengan aliran kalor dari sistem menuju ke lingkungan. Good. Karena kalor ini menuju ke lingkungan, nah maka entalpi akhirnya akan lebih kecil daripada entalpi awal. Dan kita dapat tuliskan perubahan entalpinya atau delta H itu lebih kecil daripada 0 yang bertandakan negatif. Nah, bagaimana kita mengetahui bahwa reaksi tersebut merupakan reaksi eksoterm? Nah, dapat kita lihat atau kita rasakan dengan adanya kenaikan suhu. Oke, nah selanjutnya kita beralih ke endoterm. Nah, reaksi endoterm kita lihat pada gambar, panahnya menuju ke sistem, dimana berarti kalor dari lingkungan menuju ke sistem. Nah, dapat diartikan bahwa suhu sistem lebih rendah dibandingkan suhu lingkungan dengan aliran elektron dari lingkungan menuju ke sistem. Nah, bagaimana entalpinya? Entalpi akhirnya itu lebih besar daripada entalpi awal, sehingga dapat kita tuliskan perubahan entalpinya delta H lebih besar dari 0 yang bertandakan positif. Nah, sama dengan eksoterm, kita dapat mengetahui bahwa reaksi tersebut merupakan reaksi endoterm dengan adanya penurunan suhu.
sampai sini? Good. Nah, kalian dapat melihat diagram tingkat energi dari reaksi eksoterm dan endoterm pada layar ya. Nah, oke, sampai sini ada yang ingin bertanya? Tidak ada? Oke, baik. Nah, karena kalian sudah paham apa yang Ibu jelaskan, Ibu ingin kalian membentuk 3 kelompok ya. Silahkan dipilih anggotanya selama 5 menit. Baik, sudah? Kan perwakilan kelompok mengambil LKPD. Nah, baik, sudah semuanya. Nah, tolong diperhatikan instruksi dari Ibu. Nah, dalam LKPD tersebut Ibu memberikan barcode yang menuju link YouTube yang merupakan bahasan untuk masalah kalian di LKPD. Nah, setelah kalian menonton tayangan tersebut, silahkan menjawab pertanyaan yang ada di LKPD tersebut ya. Oke, Ibu beri waktu selama 20 menit. Cukup ya? Cukup dong. Oke. Nah, dari arahan Ibu ada yang ingin bertanya? Bu, izin tanya, untuk jawabannya ditulis di kertas terpisah atau boleh ditulis di LKPD, Bu? Dikerjakan di LKPD-nya saja ya. Oke. Nah, setelah kalian mengerjakan, Ibu akan panggil perwakilan kelompok untuk mempresentasikan hasil kalian, oke? Baik, silakan bekerja. Nah, kelompok 1 ada yang ingin ditanyakan tidak? Iya, betul. Kalian ini reaksi apa, kemudian mengapa reaksi ini disebut eksoterm atau endoterm, seperti itu. Oke, silakan dilanjutkan. Oke, baik, sudah 20 menit ya. Silakan kelompok 1, silakan memaparkan hasil diskusi kalian untuk nomor 1 ya. Oke, terima kasih kelompok 3 dan juga kelompok 2 dan 1. Kita beri aplaus dulu untuk kalian semua. Nah, Ibu sudah mendengar dan melihat hasil diskusi kalian dan sangat bagus hasilnya. Berarti kalian dapat memahami apa yang kita pelajari hari ini. Nah, terakhir nih, Ibu ingin memberikan satu soal. Jika ada satu orang yang dapat menjawab soal tersebut dengan benar, maka akan Ibu berikan reward. Nah, soalnya adalah sebagai berikut. Reaksi tersebut merupakan reaksi apa ya? Izin menjawab, Bu, karena tabung reaksi itu menjadi dingin sehingga dapat dikatakan reaksi yang terjadi yaitu reaksi endoterm, di mana reaksi ini yaitu menurunkan suhu yang berada di sistem sehingga suhu yang ada di lingkungan menjadi naik. Kemudian untuk kalor lingkungannya sehingga dapat masuk ke dalam sistem. Good job. Oke, Dinda nanti ambil rewardnya di ruang guru ya. Nah, berdasarkan dari yang sudah kita pelajari, Ibu ingin menyimpulkan bahasan hari ini. Bahan kajian dari termokimia ini adalah penerapan dari hukum kekekalan energi dan hukum termodinamika 1. Ada pula yang disebut dengan energi dalam. Dan pada termodinamika, energi dalam ini disebut dengan entalpi. Nah, terjadi perubahan entalpi yaitu lihat H sama dengan H akhir dikurang H awal. Nah, kemudian ada sistem dan juga lingkungan. Sistem adalah pusat dari pengamatan dan lingkungan merupakan yang mempengaruhi sistem. Sistem terdapat 3 macam, yaitu sistem terbuka, tertutup, dan terisolasi. Kemudian ada reaksi berdasarkan perubahan energi, yaitu reaksi eksoterm dan reaksi endoterm. Oke, baik, pembelajaran kita sudah selesai hari ini. Ibu minta untuk semuanya mengerjakan soal latihan yang ada di buku paket halaman 57 sampai 60, dikerjakan di buku tulis dan dikumpulkan minggu depan ya. Terima kasih, tetap semangat, jangan lupa dikerjakan tugasnya. Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.